Berham, ayo, ini ditunggu sahabat BDKA untuk renungan firman Tuhan nih. Siap, Sobat BDKA, kita tentunya bersyukur bisa mendengar cerita firman Tuhan setiap hari. Banyak kebenaran penting diberikan kepada kita. Sebaliknya, apabila ada yang salah, maka dikoreksi dari firman Tuhan juga sangat banyak. Jadi, bagi kita, terdapat hal di masa yang akan datang untuk kita hidupi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yusuf, kita akan melihat bahwa orang yang dalam garis keturunan mereka akan memiliki tanah Kanaan sejati, di mana Kristus sebagai Raja Damai akan memerintah selama-lamanya. Simak baik-baik ya, jangan sampai kita nggak dapat berkat firman Tuhan. Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Nah, para pemirsa sekalian, apakah di antara kita ada yang pernah melihat tukang ramal atau mungkin pergi sendiri ke tukang ramal itu? Manusia pada umumnya ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi sebenarnya manusia hanya mengetahui hal-hal yang terjadi dari masa yang lalu dan masa saat ini. Karena kalau masa sekarang dialami sendiri, pasti dia tahu. Tapi hal-hal yang terjadi di masa lalu biasanya orang melihat dari catatan sejarah. Manusia seringkali meminta bantuan tukang ramal, dan tukang ramal acap kali berdasarkan bantuan iblis. Memang iblis ingin menunjukkan kepada manusia apa yang terjadi di masa akan datang, tapi iblis sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk mengetahui hal yang terjadi di masa yang akan datang. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengintip hal yang terjadi di masa depan dengan bantuan iblis, karena hal itu dilarang Tuhan. Dan Tuhan bisa mengintervensi, sehingga apa yang diramalkan oleh iblis itu seringkali bertolak belakang dengan fakta yang akan kita alami. Tetapi ada juga ramalan yang dilakukan oleh para ahli. Dari data yang masa lalu, manusia membuat ramalan. Misalnya ramalan naik turunnya harga saham, ramalan cuaca, dan ramalan pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Meskipun demikian, semua ramalan manusia pasti mengandung resiko atau ada faktor X yang berada di luar kemampuan manusia. Itu sebabnya di dalam dunia masih selalu terjadi resesi ekonomi, penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya yang datang silih berganti di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Hal ini tentu berbeda dengan nubuat, karena nubuat yang menceritakan tentang masa depan disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Jadi sudah pasti akan terjadi. Kita harus berhati-hati, karena saat ini banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, pendeta, yang mengatakan nubuat di masa yang akan datang. Bukankah Alkitab sudah selesai ditulis dan nubuat dalam Alkitab itu sudah digenapi semuanya, kecuali nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi anak-anak, di dalam perjanjian baru ada karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat yang ada di dalam perjanjian baru ini dimaksudkan untuk kita menasihati, memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan yang sudah ada di Alkitab sesuai dengan kondisi atau keadaan yang dialami oleh manusia atau orang-orang tertentu. Selama beberapa hari ini kita akan belajar tentang nubuat. Nubuat yang akan terjadi pada keluarga Israel, bahkan sampai pada hidup manusia di masa sekarang ini. Dalam setiap nubuat selalu ada benang merah yang memimpin manusia kepada suatu puncak yang paling penting. Garis nubuatan itu dibuat semakin jauh, semakin jelas. Pertama samar-samar, akhirnya makin lama makin jelas.
Kalau pada waktu Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berjanji, janjinya itu masih samar-samar. Hari ini lebih jelas, tetapi masih belum jelas, akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Tentunya Yusuf juga melihat bahwa orang-orang dalam garis keturunannya akan memiliki Kanaan. Dan lebih dari itu, dia akan meneruskannya sampai jauh ke depan. Latar belakang ini menciptakan keindahan bagaimana Israel akan memiliki Kanaan. Benang merah di dalam nubuatan Yakub mengenai anak-anaknya ini terutama nyata dari nubuat tentang kedatangan Shilo. Apa artinya Shilo? Shilo berarti damai. Nantinya damai untuk Israel terpancar dari Shilo. Arti lebih jauh lagi dari nubuat Shilo akan tergenapi dalam keluarga Daud, terutama dengan lahirnya Salomo. Karena Salomo berasal dari akar kata yang sama, Shilo, yaitu damai. Tetapi anak-anak, arti nubuat ini tidak berhenti di sini. Karena Salomo sebagai Raja Damai hanya bayang-bayang dari kedatangan Kristus yang merupakan Raja Damai itu yang sesungguhnya. Roh Kudus ini pekerjaannya sangat luar biasa. Dia tidak kelihatan karena namanya roh. Dia adalah Allah yang tinggal di dalam orang percaya. Damai itu telah diberikan dan kita lanjutkan terus sampai kedatangan Kristus yang kedua, di mana Kristus sebagai Raja Damai akan memerintah secara mutlak sampai selama-lamanya. Di manakah raja yang ada di dunia saat ini? Semua raja ada batasannya. Tidak ada kerajaan yang berlangsung kekal. Tetapi Kristus berlangsung kekal pemerintahannya. Yakub mengangkat kedua anak Yusuf yang menjadi keturunan miliknya. Dengan demikian, dia menyelamatkan anak-anak Yusuf dari bahaya terikat kepada Mesir. Karena memang ibu dari anak-anak itu adalah orang Mesir. Yakub juga memberi Yusuf bagian 2 kali lipat sebagai anak sulung. Jadi bagian yang diterima Yusuf lebih besar 2 kali daripada anak-anak Yakub yang lain. Karena Yakub memang melihat bahwa anak Rahel ini sangat penting peranannya dalam memelihara hidup keluarga Yakub. Jadi bagian anak sulung bukan jatuh kepada Ruben, anak pertama Lea itu, tetapi kepada Yusuf. Sekalipun demikian, Yusuf tidak memiliki hak kesulungan untuk memimpin keluarga ayahnya di masa depan. Hak ini diberikan kepada Yehuda, putra keempat Lea. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita semua bahwa yang menentukan bukanlah kelebihan Yusuf, sebagaimana yang kita dengar beberapa hari yang lalu. Karena itu tidak ada seorang pun yang sekali lagi boleh menyombongkan diri di hadapan Allah. Kita tidak punya alasan apapun untuk menjadi sombong, karena kita dipilih Kristus. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita, tetapi semata-mata adalah karena anugerah. Tak lama kemudian kepemimpinan keluarga Yakub beralih dari tangan Yusuf kepada Yehuda. Tongkat lambang kekuasaan tidak akan pernah terlepas dari keturunan Yehuda. Nubuat Yakub ini belum meliputi seluruh nubuatan, karena dia belum dapat melihat makna khusus dari Musa. Karena Musa dilahirkan dari suku Lewi, dan peranan Musa di samping sebagai imam, dia adalah nabi. Jadi itu namanya progresif. Nubuat itu digenapi makin lama makin jelas, dan makin jelas. Suatu hari kelak, umat Allah akan memiliki seluruh bumi ini, memerintah bersama Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Baiklah kita semua bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang berlimpah-limpah ini. Amin. Wow, kagum! Selangkah demi selangkah, nubuatan janji Allah digenapi. Ternyata Alkitab bukan berisi ramalan manusia yang bisa salah, bisa benar. Berarti penggenapan janji dimulai dari pembuatan bait Allah di Shilo sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana kerajaan damai akan berlangsung sampai selama-lamanya.
Berham dan sahabat BDKA tentunya merindukan saat-saat itu, bukan? Yuk baca terus dari Kejadian pasal 48 ayat 8 sampai 22.